Kembali tim Jimat punya cerita dengan judul Misteri Makhluk Halus Rondo Kuning. Kejadian ini dialami salah seorang sopir truk yang terperosok masuk selokan di depan TPK Randu Blatung pada kemarin. Kata si sopir bahwa beberapa detik sebelum terjadinya kecelakaan, dirinya sempat melihat penampakan seorang wanita melintas di depannya. Kali ini tentunya Anda semua yang kepingin tahu apa sebetulnya yang terjadi. Ternyata setelah dikuak oleh tim Jimat yang diduga itu adalah merupakan anak dari penguasa gaib wilayah tersebut. Memang menurut legenda ataupun sejarah Randu Blatung, konon seperti bangsa manusia, bangsa jin pun memiliki istana tempat bersemayamnya sang raja. Kemegahan kerajaan bangsa jin jauh lebih luar biasa. Salah satu kerajaan jin yang sangat megah terlihat di sebuah areal hutan BKPH Kedung Jambu. Lokasi tepatnya adalah di areal petak 109 RPH Jatisoma dan satu petak yang berhimpitan yakni petak 104 RPH Kedung Jambu yang di dalam legenda Begede Bengkal. Petak ini termasuk wilayah Bengkal. Kerajaan jin tersebut menghadap ke selatan dengan halaman istana sedemikian luasnya, kira-kira sampai menuju jalan desa Pilangbango. Sedangkan luas alun-alunnya mulai dari sebelah selatan jalan menuju desa Pilangbango sampai jurusan Cepu. Taman Kaputrennya sendiri berada mulai jalan jurusan Cepu sampai lorong sebelah selatan Masjid Al-Mutakin ke timur. Sebelah barat kerajaan ini berbatasan dengan jalan raya menuju jurusan Blora sampai sebelah barat petak 109 RPH Jatisoma. Sebelah timur mulai daerah Bengkal ke selatan, Dukuh Ploso Kulon terus ke selatan sampai perumahan Perhutani sebelah timur Mes. Raja Jin mempunyai anak seorang putri cantik yang akrab disapa Nimas Randu Kuning. Raut muka, postur tubuh dan senyumannya hampir mirip dengan bintang film terkenal Tamara Blisenki. Perbedaannya hanya pada busana yang dikenakan. Nimas Rondo Kuning memakai pakaian adat keraton Jawa, mirip busana putri keraton zaman dulu. Sikapnya anggun dan tidak suka kepada lelaki yang tidak punya etika dalam memperlakukan wanita. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman hidupnya yang pernah dikecewakan oleh lelaki calon suaminya. Pernah suatu ketika ada seorang pangeran dari bangsa jin daerah tetangga yang jatuh hati padanya. Selagi dia menghadap ayah sang putri yang merupakan raja jin penguasa wilayah tersebut, sikapnya tampak alim, seolah menjaga setiap gerak-gerik yang dilakukannya. Namun begitu bertemu muka dengan sang putri yang cantik jelita, saat itu muncul sifat aslinya, yaitu sifat yang berangasan, tak punya sopan santun pada seorang wanita. Seperti garis nasib di alam jin, bila timbul pikiran buruk yang tidak senonoh hingga libido bergejolak, saat itu pula wajah lelaki jin berubah menjadi wajah bajul atau buaya. Watak yang buruk bisa mengubah wajah dan postur tubuhnya dalam sekejap. Lain halnya dengan bangsa manusia, walaupun jahat namun bila mana berwajah tampan, bagi orang yang belum cukup pengetahuan tidak akan mengerti watak jahat orang itu sebelum ketahuan perbuatan jahatnya. Bentuk fisik bangsa jin yang baik hati dan yang jahat sangat berbeda.
yang baik budi kelakuannya biasanya berwajah tampan dan cantik, bahkan melebihi manusia. Tetapi golongan yang jahat wajahnya bisa seperti buaya, kepalanya bisa bertanduk, berekor, berkaki kuda, dan hanya bercawat atau celana dalam. Melihat dirinya diperlakukan dengan sangat kasar tanpa memperdulikan tata cara dan adat keraton, sang putri langsung marah besar. Semua barang lamaran yang telah diterima dari pihak calon temanten lelaki berupa barang perhiasan emas dan berlian dibuang jauh-jauh ke segala penjuru, bahkan terlempar jauh keluar areal keraton. Kadangkala di zaman sekarang, sering warga setempat menemukan beberapa perhiasan yang sudah tidak utuh lagi, baik di areal persawahan ataupun di areal hutan tersebut. Walau Nimas Randu Kuning belum sampai ke jenjang perkawinan, tetapi karena barang lamaran sudah terlanjur diterima oleh keluarga pihak pengantin putri, detik itu sang putri yang masih perawan dianggap sudah menyandang status janda. Di waktu-waktu tertentu sang putri Kedaton sering melakukan perjalanan. Kemanapun sang putri pergi selalu dikawal oleh inang pengasuhnya yang juga berpredikat sebagai prajurit wanita. Rute yang sering dilewatinya setelah keluar dari pintu keraton adalah menuju ke arah timur, menerobos Dukuh Pilang Bango, ke selatan Dukuh Ploso Kulon, ke selatan sampai jalan jurusan Cepu belok ke kanan. Sesampainya depan tempat penimbunan kayu atau TPK 1 belok ke selatan, menerobos perumahan penduduk sebelah timur kantor Aspiran BKPH Kedung Jambu dan berakhir di sebelah timur lapangan mes. Di saat bulan sabit, Nimas Rondo Kuning beserta inang-inang pengasuhnya bercengkrama di bangunan bekas gudang bangunan lama. Di sini para inang pengasuh beristirahat, sedangkan Nimas Rondo Kuning beristirahat di sebuah kamar mes perhutani paling timur menghadap ke selatan yang berdempetan dengan garasi. Biasanya dia bersolek mematut diri di depan kaca kamar itu agak lama. Setelah waktu istirahatnya dianggap cukup, dia lalu memanggil para inang pengasuh untuk meneruskan perjalanannya. Keluar dari mes perhutani, Nimas Rondo Kuning menuju ke arah barat. Sesampainya di sebelah timur stasiun kereta api terus ke utara, Nimas Rondo Kuning singgah di beberapa kantor bangunan. Kemudian perjalanan diteruskan ke arah barat sampai ke kantor Perhutani Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Randu Blatung. Dia singgah sejenak. Biasanya dirinya dan para inang berkumpul di ruang sidang, di ruang kerja administrator dan ruang kerja kepala tata usaha. Perjalanan diteruskan di kantor Ajun Penggergajian Mesin atau PGM, terus menuju bangsal penggergajian. Di sini dia agak lama untuk bertemu dengan para prajurit yang menjaga Taman Sari, yang biasanya setiap tanggal 1 Suro atau Muharram selalu diadakan upacara selamatan di bangsal PGM. Dari situ perjalanan dilanjutkan menuju ke ruang kantor TPK Randu Blatung 1 lama yang terletak di bagian utara. Di situ Nimas Rondo Kuning melakukan peninjauan kilat. Kemudian perjalanan dilanjutkan ke arah timur laut, langsung menerobos Dukuh Pilang Bango, lalu menuju ke barat dan masuk kembali ke pintu istana. Dalam perjalanan bersama para inangnya, Nimas Rondo Kuning tidak mengganggu siapapun selama bangsa manusia tidak melakukan perbuatan yang menjijikan, yaitu perbuatan mesum. Itulah singkat cerita tentang misteri Rondo Kuning Randu Blatung Cepu. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au.